Untuk mengakses database atau untuk pemula biasa mencari cara untuk koneksi ke database, melakukan query ke database. Kita biasa di tutorial itu ngasih dengan perintah-perintah seperti MySQL atau MySQLi. Tapi untuk MySQL, saya sarankan untuk jangan digunakan karena sudah tidak di PHP yang terbaru udah menghapus perintah MySQL, jadi harusnya MySQLi. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan PDO. Sebenarnya PDO ini bisa dibilang bisa multi, bisa MySQL, bisa Postgre dan lain-lain ya. Saat ini yang akan kita buat adalah memberi perintah untuk MySQL. Saya dalam tampilan berikut ini sebenarnya adalah tampilan untuk melakukan koneksi pertama kali. Ya. Saat saya jalankan di browser, otomatis yang akan saya dapatkan adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Ini karena seperti yang kita baca di sini ya, password itu salah. Untuk formatnya kita bisa perhatikan untuk metode penulisannya. Oke, nanti akan saya perbaiki untuk passwordnya. Nah, di sini bisa dibilang kita meletakkan variabel-variabel ini lebih baik diletakkan dalam variabel tersendiri dibandingkan menulis langsung di dalam fungsi, dalam class ini. Seperti itu. Nah, penulisan yang bagus itu sebenarnya bukan yang di atas ini, yang di line 11 ini, tapi adalah yang di line 19. Saya akan komen dan kita lihat hasilnya setelah kita jalankan. Tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, hanya saja jadi lebih rapi, tidak ada kata-kata error. Tapi di sini cukup membantu kita istilahnya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang harus dicari. Baik, kita sebelumnya memiliki table dengan nama tb_data. Isinya adalah ID, title, create, dan modified. Untuk 3 dan 4 ini bisa diabaikan karena kita akan mengisi untuk di title-nya saja. Nah, yang akan kita buat untuk next ya adalah kita ingin menampilkan apa aja isi dari tabel ini, hanya untuk title-nya saja. Di sini saya akan tunjukkan bentuk kalau ada kesalahan atau ada error. Jadi kita tidak hanya untuk belajar hanya ini cara melakukan select, cara melakukan insert, atau cara melakukan query. Tapi kita juga belajar untuk melihat errornya apa. Jadi saat kita nantinya menemukan masalah, misalnya kayak nanti yang kita tunjukkan ya, jadi kita bisa langsung menemukan solusinya. Gitu. Nah, ini sangat penting, sangat esensial karena semua ini berhubungan kepada logika pemrograman kita. Ya. Nah, ini akan saya jalankan. Seperti yang kita lihat di sini tulis unknown column name in field list. Oke, kita lihat dari query dari codingnya. Di sini coding yang saya gunakan, saya menuliskan select name, padahal name nggak ada, ya kan? Harusnya yang saya lakukan itu adalah saya menulis select title. Dengan di atas bisa select title, di bawah juga harus select title juga. Seperti itu. Tapi kita asumsikan bahwa saya melakukan kesalahan, salah mengisi nama table. Karena hal ini sangat wajar terjadi ya di dalam melakukan query.
Saat saya menjalankan, di sini tertulis nih, table TB data 2 tidak eksis. Artinya memang tadi melakukan kesalahan karena saya menambahkan angka 2. Jadi yang harusnya saya lakukan adalah menulisnya seperti ini. Tapi demi supaya kelihatan lebih jelas dalam kalau misalnya kontrol error ya, kita kalau ada itu menggunakan perintah seperti ini ya. Nah, terus kita menggunakan perintah, kita memanfaatkan try sama catch. Try itu untuk istilahnya menangkap errornya, catch itu adalah mengeluarkan errornya. Konsepnya seperti itu. Ya. Nah, di sini saya buat seperti ini, jadi saya bisa tahu nih kalau ada kesalahan atau ada error. Karena barusan saya betulin jadi benar ya. Tapi kalau saya melakukan kesalahan, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Nah, setidaknya kita kasih tampilan informasi yang lebih enak dibaca ya. Nah, itu kembali ke masing-masing sebenarnya. Jadi nantinya saat dijalankan error yang keluar adalah seperti ini. Ya, mungkin nanti diperbaiki ya sekarang. Nah, oke, sekarang saya akan betulin dan seperti kita lihat hasilnya adalah seperti berikut. Nah, ada mobil dan motor dan ini. Nah, ini sebenarnya sudah sesuai. Nah, kita bisa manipulasi dari yang ada di sini. Nah, hal sama juga berlaku buat insert sama update yang biasa kita lakukan. Kita harus memanfaatkan metode begini ya. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menangkap sebenarnya. Sebenarnya nggak usah pakai try catch pun sebenarnya jalan. Cuma akan bagus sih ya memanfaatkan try catch. Kalau nggak mau pakai ya kita bisa langsung aja ini kita abaikan try catch-nya. Ya, kita langsung jalanin cukup ininya saja ya, tapi harus memasukkan ini. Gitu. Kalau mengetiknya begini aja tanpa perlu else-nya ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi akan rugi kan sebenarnya kalau misalnya cuma itu kembali ke kita, apakah kalau misalnya ada error apa yang harus kita lakukan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus melihat juga ya dari sisi struktur tabelnya, dan apakah tabelnya itu sudah sesuai namanya. Ya, saya lebih condong menyukai menulis dalam huruf minimal kecil dibandingkan huruf kapital. Kecuali kalau misalnya kamu merasa bahwa nama fieldnya itu susah dibaca kalau misalnya kecil semua. Jadi misalnya kamu kasih nama title produk dan kamu P-nya kamu kasih kapital. Jadi metode ini disebut sebagai metode camel case. Ini nggak masalah, tapi jangan lupa ketika jadi kita di print itu kamu pakai nama yang sama seperti yang di atas. Juga hindari menulis select all. Ya. Kenapa? Sebenarnya tujuannya adalah supaya kita tahu apa aja sih yang ada di dalam coding ini. Ini sangat bermanfaat bila kamu istilahnya harus memperbaiki coding yang kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu ngetiknya select all, kamu harus jalanin dulu terus kamu harus lihat apa sih field apa aja sih yang ada di sini. Gitu. Padahal mungkin waktu kita nggak sempat untuk istilahnya menjalankan karena misalnya table yang dipakai itu banyak sampai 50 100 field seperti itu, dan juga mungkin nanti campur-campur dengan yang lain. Itu tuh yang hati-hati juga, karena kalau kita table sudah ada table join di mana mungkin ID masing-masing table punya ID, itu akan jadi ambigu ketika kamu tulis select ID itu ID punya siapa, apakah ID punya table pertama, apakah punya table kedua.
Oke, kesimpulan terakhir yang saya sarankan, tolong manfaatkan error controller seperti ini untuk mengetahui kalau program kamu memiliki masalah, memiliki error di dalamnya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kamu jadi bisa istilahnya menganalisa apa yang harus lakukan, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk detailnya atau untuk bacaannya bisa dilihat dari link yang ada di bawah keterangan description video ini. Terima kasih.